Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan materi startup dan apps builder. Definisi dan tujuan startup. Startup berarti rintisan, sehingga bisnis startup adalah semua perusahaan bisnis yang baru berjalan atau baru merintis dan masih dalam tahap pengembangan. Tujuan utama dari startup adalah untuk menumbuhkan perusahaan secara pesat dan konsisten. Dalam jangka waktu singkat, perusahaan ditargetkan bisa tumbuh dan berkembang sehingga produknya cepat dikenal dan laku di pasaran. Kemudian, karakteristik startup: 1. Inovatif dan kreatif. 2. Mengandalkan internet dan teknologi. 3. Fleksibel dan adaptif. 4. Program inkubator dan akselerator. 5. Pentingnya investor. Yang pertama, inovatif dan kreatif. Ciri utama dari perusahaan startup adalah produk dan layanan yang inovatif, selalu melakukan pembaharuan dan mencari alternatif baru, serta kreatif menciptakan hal-hal yang berbeda dari yang sudah pernah ada atau mainstream dalam masyarakat. Yang kedua, mengandalkan teknologi dan internet. Memiliki media online adalah wajib bagi sebuah perusahaan startup. Berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang baru mulai menggunakan teknologi internet dan hanya digunakan pada beberapa bidang saja, seperti marketing dan sebagainya. Perusahaan startup sudah memanfaatkan teknologi dan internet sejak awal berdirinya, dan sejumlah besar prosesnya berorientasi pada teknologi ini. Ketiga, fleksibel dan adaptif. Dalam pengembangan produk dan layanannya, startup selalu mengamati masalah dalam masyarakat dan kebutuhan pasar, sehingga kehadiran startup ini lebih fleksibel dan terus diperbaharui untuk menyesuaikan dengan situasi dalam masyarakat agar dapat mengisi dan menjawab kebutuhan yang belum ada sebelumnya. Yang keempat, program inkubator dan akselerator. Inkubator adalah program yang bertujuan untuk membantu perintisan startup pada tahap awal. Program ini mencakup pelatihan, mentoring, dan pendanaan. Sedangkan akselerator dalam program untuk membantu perusahaan berkembang dengan cepat. Program ini mencakup pertemuan dan konsultasi dengan mentor-mentor profesional, termasuk investor, ahli bisnis, dan founder senior. Dan yang terakhir, pentingnya investor. Baik dalam perintisan, modal awal maupun pengembangannya, perusahaan startup mengandalkan sebagian besar pendanaannya dari investor. Jenis pendanaan dalam bisnis startup dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, bootstrapping atau sumber dana dari pemilik anggota sampai mendapatkan investor. Yang kedua, seed funding, yaitu pendanaan awal dari calon investor yang digunakan untuk membuktikan bahwa ide bisnis perusahaan dapat berjalan sebelum mendapat pendanaan lebih lanjut. Dan yang terakhir, funding, yaitu sumber dana sepenuhnya dari investor atau venture capital dengan menawarkan timbal balik berupa saham. Jenis investasi atau saham yang ditawarkan bisnis startup ada 3. Yang pertama, saham kepemilikan, yaitu investor dapat membagi dalam pengambilan keputusan saat pengelola startup. Yang kedua, profit sharing atau investor menerima sebagai keuntungan serta kerugian startup sesuai investasinya. Yang ketiga, pengembalian, yaitu investor menerima pengembaliannya dana sesuai investasinya dalam jangka waktu tertentu.
Contoh startup di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 2.000 perusahaan startup dan berada pada peringkat kelima sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Startup dibagi ke dalam 5 fase berdasarkan pertumbuhan dan nilai evaluasinya. Nilai evaluasi adalah nilai ekonomi sebuah bisnis atau perusahaan berdasarkan pertimbangan beberapa faktor. Yang pertama, cockroach atau startup yang baru dirilis dan dalam proses mencari investor atau pendanaan. Yang kedua, ponies, yaitu startup yang sudah memiliki pendanaan sebesar 10 juta dolar dan masih terus ditingkatkan. Yang ketiga, centaurs, yaitu startup dengan nilai valuasi sekitar 100 juta dolar dan dianggap memiliki produk yang sustainable. Yang keempat, unicorn, yaitu startup yang memiliki valuasi di atas 1 miliar dolar. Yang terakhir, decacorn adalah startup dengan level valuasi mencapai 10 miliar dolar dan sangat mungkin untuk ekspansi ke negara lain. Startup juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan startup yaitu bekerja di startup dapat meningkatkan rasa tanggung jawab karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Yang kedua, tempat kerja yang fleksibel dan santai mulai dari outfit, interaksi karyawan hingga jam kerja. Yang ketiga, bisnis startup dapat mendorong inovasi karena bisnis ini memerlukan ide yang inovatif agar tidak terkalahkan dengan kompetitor. Yang keempat, lingkungan bisnis yang kompetitif adalah hal yang lumrah di dunia startup karena banyak sekali yang memperjuangkan ide yang hampir serupa dan mereka yang dapat bertahan yang senang. Kekurangan startup yaitu kesempatan untuk belajar tinggi bagi pemilik dan karyawan karena sebagai besar tanggung jawab harus dikerjakan oleh orang yang sama dalam berbagai peran. Yang keempat, risiko kegagalan tinggi terutama jika pemilik bisnis tidak terjun langsung dan fokus membangun bisnis tersebut. Seringkali permasalahan startup yang gagal adalah karena pemilik bisnisnya menyerahkan pekerjaan kepada karyawan sementara dirinya masih bekerja di tempat lain. Memiliki stres kerja yang tinggi karena bisnis startup memiliki perputaran yang cepat sehingga seringkali karyawan menjadi overwork dengan kompensasi yang tidak sepadan dengan jam kerja. Yang terus tidak memiliki cukup modal untuk melanjutkan operasional bisnis karena bisnis belum menghasilkan keuntungan. Tipe perusahaan startup. Yang pertama, lifestyle startup. Lifestyle startup dibuat oleh mereka yang memiliki hobi, punya semangat tinggi untuk mengerjakan passion mereka, dan ingin mencari nafkah dengan melakukan sesuatu yang mereka sukai. Contoh lifestyle startup adalah sekolah tari yang dibuat oleh penari yang memiliki impian untuk mengajarkan orang awam menari dengan lebih baik. Yang kedua, small business startup. Small business startup adalah bisnis skala kecil yang dibuat oleh orang biasa dengan pembiayaan yang dilakukan oleh mereka sendiri. Bisnis ini lahir dari keinginan perusahaan untuk memulai bisnis dengan menyediakan modal yang cukup untuk stabil secara finansial maupun bisnisnya belum tentu berkembang pesat, sehingga bisnis ini tumbuh dengan kecepatan mereka sendiri. Jika pemilik giat memacu bisnisnya, maka bisnisnya pun akan lebih cepat berkembang. Contoh dari small business startup adalah toko kelontong, penata rambut, tukang roti, atau agen perjalanan wisata. Yang ketiga, scalable startup. Scalable startup adalah jenis perusahaan startup yang dapat diskalakan seperti perusahaan di ceruk teknologi karena dianggap memiliki potensi yang besar. Bisnis startup berbasis teknologi umumnya memiliki lebih banyak kemudahan untuk menerima investasi dan tumbuh menjadi perusahaan berskala internasional.
Scalable startup adalah jenis perusahaan yang membutuhkan riset pasar menyeluruh untuk mengidentifikasi peluang pasar yang dapat dieksploitasi. Tipe perusahaan startup ini memperkerjakan orang-orang terbaik dan mencari investor untuk mengembangkan ide dan skala mereka. Contoh scalable startup adalah Google, Uber, Facebook, dan Twitter. Yang keempat, viable startup. Viable startup adalah perusahaan rintisan yang bisa dibeli dan dibangun dengan tujuan untuk diakuisisi perusahaan lain di masa depan, sehingga tujuan mereka bukan untuk memperluas bisnis namun untuk diakui sejak dini. Dalam industri teknologi dan perangkat lunak, beberapa pengusaha merancang startup-nya untuk kemudian dijual ke perusahaan yang lebih besar. Contoh perusahaan besar yang melakukan viable startup adalah Amazon dan Uber. Yang kelima, social startup. Social startup adalah perusahaan rintisan yang dirancang sebagai sebuah bisnis yang tidak hanya berorientasi dengan uang tapi juga untuk dapat berbuat baik bagi orang lain. Social startup adalah perusahaan yang diciptakan dengan tujuan menggunakan ide untuk menciptakan perubahan positif. Contoh social startup adalah badan amal dan organisasi nirlaba. Dan yang terakhir, large company startup. Large company startup adalah perusahaan besar yang biasanya memiliki umur terbatas karena preferensi pelanggan, teknologi dan pesaing yang berubah seiring dengan berjalannya waktu. Startup yang dibuat oleh perusahaan besar memiliki tujuan dapat memperkenalkan produk baru atau menjangkau audiens baru yang mendapat dukungan modal dari bisnis perusahaan besar. Namun setiap bisnis baru yang dibuat oleh perusahaan besar akan dianggap sebagai startup yang menjadi bagian dari perusahaan besar tersebut. Setelah penjelasan di awal tentang startup, kita akan lanjut bahas tentang apps builder. Apa itu apps builder? Definisi apps builder. Perangkat lunak apps builder adalah alat seret dan lepas WYSIWYG berbasis Qt yang menghilangkan kerumitan desain dan pengembangan antarmuka pengguna sehingga Anda dapat membuka aplikasi bisnis lebih cepat daripada sebelumnya. Mulai aplikasi Anda dari awal atau pilih dari pustaka, template siap pakai atau tata letak layar responsif dan sesuai dengan mudah. Pembuat aplikasi low code menghadirkan kata alak berisi 60+ Ctrl UI untuk memulai desain produk digital Anda berikutnya. Konsumsi aplikasi tinjau pasar. Adaptor teknologi diukur dengan penetrasi populasi di AS, radio, visi, TV, visi, internet, visi, internet seluler 1920 sampai 2011 SE. Bisa kita lihat di gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya peluang pasar. Perhatikan saja gambar yang ada di bawah ya teman-teman. Nah, kekurangan dan kelebihan apps builder. Apps builder juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kelebihan apps builder adalah memberikan layanan yang inovatif dan interaktif kepada pengguna. Kemudian meningkatkan kehadiran merek di seluruh saluran baru dan memanfaatkan jalur bisnis baru. Sedangkan kekurangan apps builder adalah proses pengembangan dan pembaruan aplikasi seluler mahal dan memakan waktu konsumsi. Sebagian besar perusahaan hanya mengembangkan aplikasi platform tunggal. Kemudian solusinya adalah apps builder menawarkan alat yang mudah dikelola sendiri untuk
membuat, menerbitkan, dan terus memperbaharui aplikasi. Yang pertama, aktifkan untuk membuat 5 aplikasi asli dalam satu proses, yaitu Apple iOS atau iPhone, iPad, ponsel dan tablet Android, Windows Mobile, aplikasi web HTML5, toko Google Chrome, dan terakhir plugin WordPress. Yang kedua, hindari masalah teknis, keuangan, dan waktu. Apps Builder Code Publishing untuk seluler. Apps Builder membuat cepat dan mudah untuk mengakses hampir semua hal di perangkat yang Anda gunakan setiap hari, memungkinkan untuk memperbaharui konten secara instan dan penerbitnya secara real-time. Dalam hal pembaruan aplikasi tidak perlu dikirim lagi di toko aplikasi, menghematkan banyak waktu. Semua konten disimpan di cloud. Anda dapat mengaksesnya dalam semua perangkat Anda. Apps Builder, setiap aplikasi dapat diunduh di semua 7 versi. Anda membutuhkan kekurangan dari 10 menit untuk membuat dan menerbitkan aplikasi. Fitur aplikasi, kita bisa lihat gambar di bawah ini ya teman-teman. Di situ sudah tersedia seperti teks, blog or news, foto, video, feed RS, Facebook, Twitter, Flickr, URL web, wall chat, maps, musik, shop, contacts, and custom code. Kemudian selanjutnya fitur aplikasi 2, unggah konten online. Apps Builder memberikan Anda kemampuan untuk mengunggah konten offline, gambar, video, dan lain-lain dengan mudah. Mengaktifkan untuk memperbarui aplikasi tanpa memiliki konten online apapun. Yang pertama, tampilkan konten berdasarkan lokasi dan hasilkan kupon lokal dan kode QR. Yang kedua, unggah konten offline Anda, file PDF, gambar, kontak, dan perbarui aplikasi Anda. Selanjutnya, plugin WordPress. App Builder telah mengembangkan plugin pertama untuk WordPress yang memungkinkan blogger dan administrator situs mengubah konten mereka menjadi aplikasi asli atau siap dipublish di toko. Untuk Apple, Android, Windows, dan aplikasi web, 1. Tidak diperlukan pengodean. 2. iPhone asli, iPad, Windows Mobile, dan aplikasi Android atau smartphone dan tablet. Yang ketiga, terbitkan di App Store, Market Android, Windows, dan Marketplace. Dan keempat, pembaruan dan statistik grafik. Kemudian bagaimana itu bekerja? Yang pertama, buat aplikasi Anda, kemudian pilih versi, dan terakhir publikasikan aplikasi Anda. Kunjungi appsbuilder.com dan coba buat aplikasi pertama Anda. Tidak perlu berlangganan. Kita bisa lihat gambar di bawah ini. Yang pertama, kita bisa ubah nama aplikasinya. Kedua, ubah ikon dan ukuran. Yang ketiga, cukup seret halaman dari menu bawah untuk membuat halaman atau subhalaman baru. Yang keempat, kustomisasi ikon aplikasi, gambar, splash, dan lainnya. Dan terakhir, klik ikon untuk menyisipkan konten halaman. Kemudian lihat secara real-time tampilan aplikasi Anda. Klik ikon untuk menjelajahi aplikasi Anda, seperti yang Anda lakukan di ponsel cerdas. Kemudian kalau ada link ataupun kode QR, atau klik tautan di bawah pratinjau, pindai kode QR, dan coba aplikasi web di ponsel Anda. Dan aplikasi sudah siap. Unduh aplikasi Android asli, download ataupun kode QR,
kita bisa mengunduhnya langsung. Sedangkan kalau mengunduh di aplikasi iPhone atau iPad asli, sebelum mengunduhnya kita perlu menandatangani di Apple Store dan kembali ke sini buat akun Apple diaktifkan. Jika kita memiliki akun pengembang, klik di sini untuk melanjutkan. Pengunduhan Apple memerlukan akun pengembang Apple. B2B CMS Apps Builder. Dengan aplikasi Builder CMS, Anda dapat mengembangkan dan mengelola aplikasi untuk prospek dan pelangganan Anda. Itu termaksud R&D Apps Builder, manajemen akun multi pengguna, memperbarui aplikasi instan di toko, tidak ada merek Apps Builder, panel kontrol aplikasi, analisis terperinci termaksud ADV status, kemudian 100% merek aplikasi yang dapat disesuaikan, unduh aplikasi asli langsung dari CMS, ADV, Campaign, dan Apps Builder, ADF, alat pengoptimal, tata letak CMS khusus, kode sumber CMS tersedia, kemudian selesai. Setelah pembahasan kita tentang startup dan apps builder, ada beberapa perbedaan di antara keduanya, yaitu startup adalah perusahaan rintisan yang mengoperasikan bisnis dengan inovasi teknologi, sedangkan apps builder adalah perangkat lunak ataupun software yang digunakan untuk membuat startup. Sampai sinilah presentasi kami tentang startup dan apps builder. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.